Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat 7. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas kita kali ini adalah mendoakan pemimpin bangsa. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Silakan. Merenungkan lebih dalam akan nas kita kali ini, kita mendapati bahwa doa yang dibicarakan di nas kita kali ini adalah mengenai amanat agung Tuhan Yesus sebagaimana di Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20. Mari kita renungkan sejenak ayat-ayat amanat agung termaksud yang adalah amanat Tuhan Yesus kepada seluruh pengikutnya yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Salah satu poin penting di dalam amanatnya ini, sebagaimana poin penting itu dinyatakan di dalam kata yang diulang beberapa kali oleh Tuhan Yesus, adalah segala, adalah semua, yaitu segala kuasa, semua bangsa, segala sesuatu, yang mana pengulangan pernyataan ini, pengulangan kata ini menunjukkan betapa pentingnya poin ini. Pengulangan yang sama terjadi pula di nas kita kali ini. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Pernyataan kata yang diulang adalah semua orang, semua pembesar, semua manusia, segala kesalehan, yang menunjukkan akan pentingnya poin yang berada di dalam kata-kata ini. Salah satu dari poin penting ini adalah Tuhan menghendaki umat-Nya.
Tuhan Yesus menghendaki pengikut-pengikutnya yang sudah lahir baru. Yang saya imani adalah kita semua yang mendengarkan suara saya ini untuk berdoa bagi semua orang. Dengan kata lain, Tuhan Yesus memanggil kita, memanggil saya dan saudara-saudara semua untuk berdoa bagi semua orang. Tuhan memanggil kita untuk berdoa bagi semua orang, termasuk berdoa bagi semua pembesar, termasuk berdoa untuk raja-raja, termasuk berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa. Doa yang semacam yang dimaksudkan oleh nas kita kali ini adalah doa yang adalah prioritas bagi setiap pengikut Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana dikatakan di nas kita sebagai pertama-tama. Doa ini adalah doa yang komprehensif, sebagaimana yang dinyatakan nas kita sebagai doa permohonan, doa petisi atau doa permintaan. Doa yang adalah gagasan tentang pengabdian seorang pengikut Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesusnya, yaitu kita kepada Tuhan Yesus kita, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya, melalui nas kita kali ini yang disampaikan melalui Rasul Paulus, termasuk doa syafaat, doa intervensi, dan termasuk pula doa ucapan syukur. Doa ini juga memiliki spesifitas, yaitu spesifik diangkat kepada Tuhan untuk mendoakan semua penguasa, raja-raja, semua pemimpin-pemimpin bangsa. Dan tujuan dari doa ini adalah untuk kita, untuk umat Tuhan, untuk pengikut-pengikut Yesus Kristus dapat menjalani hidup yang tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Doa ini adalah doa penginjilan. Doa ini adalah doa amanat agung. Doa ini adalah doa orang percaya untuk berdoa bagi keselamatan bangsa-bangsa. Doa ini adalah doa orang percaya untuk berdoa bagi keselamatan mereka yang memimpin bangsa-bangsa itu. Doa ini adalah doa orang-orang percaya, termasuk saya dan kita semua yang mendengarkan suara saya ini, bagi keselamatan mereka yang memimpin bangsa kita ini, bagi mereka yang memimpin bangsa Indonesia kita tercinta ini. Tuhan memanggil kita semua untuk berdoa bagi semua orang. Tuhan menghendaki kita semua untuk berdoa bagi semua orang. Kita harus berdoa untuk negara kita. Kita harus berdoa untuk setiap negara di dunia. Kita harus berdoa untuk budaya kita. Kita harus berdoa untuk setiap budaya di seluruh dunia. Kita harus berdoa untuk para pemimpin bangsa kita. Kita juga harus berdoa untuk setiap pemimpin bangsa-bangsa di dunia. Doa yang sedang kita renungkan dari nas kita ini adalah
doa yang baik dan berkenan bagi Tuhan. Tuhan menghendaki semua orang, termasuk semua pemimpin-pemimpin bangsa, termasuk semua raja-raja, untuk diselamatkan dan untuk memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kebenaran yang sebagaimana di nas kita kali ini adalah Kristus Yesus adalah pengantara antara Tuhan dan manusia. Kristus Yesus adalah tebusan bagi semua manusia. Kristus Yesus adalah Tuhan sendiri. Demikianlah Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini dari nas kita 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat 7 mengenai tema mendoakan pemimpin bangsa. Mendoakan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Untuk menutup renungan kita kali ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan poin penutup berikut. Poin penutup untuk kita renungkan bersama adalah di dalam Tuhan menghendaki kita semua untuk berdoa bagi semua orang, termasuk pemimpin-pemimpin bangsa kita. Tuhan berkenan pula untuk memberkati kita melalui doa kita bagi semua orang itu, bagi pemimpin-pemimpin bangsa kita itu. Yaitu Tuhan berkenan agar kita, umat Tuhan yang sejati, pengikut Kristus yang sudah lahir baru, hidup tenang, agar kita hidup tenteram, agar kita hidup dalam kesalehan, agar kita hidup dalam kehormatan. Alkitab secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita, itulah yang diberkatkan oleh Tuhan kepada umat-Nya yang dengan sungguh-sungguh, dengan kusyuk, berdoa sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan, sebagaimana di nas kita kali ini. Tuhan berkenan memberkatkan kepada kita hidup tenang, hidup tentram, hidup dalam kesalehan, hidup dalam kehormatan. Setelah merenungkan dengan seksama nas kita kali ini, mari kita akhiri renungan kita ini dengan kita bersama-sama merenungkan penerapan berikut. Mengetahui bahwa Tuhan menghendaki umat-Nya, Tuhan menghendaki kita semua untuk mendoakan semua orang, termasuk mendoakan pemimpin-pemimpin bangsa kita Indonesia tercinta ini. Maka, wahai kita semua, pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, berdoalah dengan khusyuk setiap hari, memohon kepada Roh Kudus Tuhan, agar Roh Kudus Tuhan berkenan memberkatkan kepada kita kemauan, kemampuan, dan kelakuan untuk mendoakan pemimpin-pemimpin bangsa kita setiap hari. Perwujudan dari penerapan ini termasuk kita semua secara rutin mendoakan pemimpin-pemimpin bangsa kita di ibadah raya kita di gereja.
termasuk kita semua, secara rutin mendoakan pemimpin-pemimpin bangsa kita di altar keluarga di rumah kita masing-masing. Mengetahui akan doa yang kita renungkan ini adalah doa amanat agung yang sebagaimana ditunjukkan oleh Alkitab adalah doa yang disertai dengan orang-orangnya Tuhan yang berdoa ini menghidupi amanat agung Tuhan Yesus. Maka, wahai kita semua, marilah kita secara kusuk, waktu lepas waktu, berdoa kepada Tuhan, memohon agar Roh Kudus Tuhan berkenan memberkatkan kepada kita kemauan, kemampuan, dan kelakuan untuk menghidupi amanat agung Tuhan Yesus setiap hari di dalam kehidupan kita. Perwujudan dari penerapan ini termasuk kita semua menjangkau sebanyak mungkin orang yang Tuhan bawa di dalam kehidupan kita. Kita semua menginjili orang-orang yang dibawa oleh Tuhan ke dalam kehidupan kita. Kita semua memuridkan orang-orang yang sudah kita jangkau dan kita injili itu. Kita semua mengajar, mementori orang-orang yang Tuhan kehendaki untuk kita mentori. Kita semua melayani sebanyak mungkin orang yang dibawa oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mengimani jika kita semua menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini, lengkap dengan penerapan-penerapan dan perwujudan-perwujudan dari penerapan-penerapan kita ini, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita, semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin. Lebih jauh mengenai renungan kita kali ini, saya mengajak kita semua untuk mengunjungi channel YouTube ISM MBC sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Sekiranya kita menyimak video demi video, ulasan demi ulasan yang ada di channel YouTube ISM MBC ini, maka akan semakin jelaslah tiap-tiap bagian yang kita renungkan di renungan kita kali ini. Saya persilahkan